Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas F. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi chapter 15 yang berjudul Quantitative Data Analysis Hypothesis Testing. Sebelum memasuki ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Rahmadini Sandri Husenen dengan NPM 055, lalu Ica Dwi Sabrina dengan NPM 039, Nila Kamelia dengan NPM 060, dan Andriana Dwi Rahayu dengan NPM 066. Baik, materi yang pertama yaitu kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan kekuatan statistik. Hipotesis 0 atau H0 disiapkan untuk ditolak guna mendukung hipotesis alternatif yang disebut dengan HA. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan secara akurat apakah hipotesis 0 dapat ditolak demi hipotesis alternatif. Berdasarkan data sampel, penelitian dapat menolak hipotesis 0 dan karenanya menerima hipotesis alternatif dengan tingkat keyakinan tertentu. Selalu ada resiko bahwa kesimpulan yang ditarik tentang populasi tidak tepat. Ada dua jenis kesalahan atau dua cara di mana kesimpulan bisa salah, yang diklasifikasikan sebagai kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 yang juga disebut sebagai alfa adalah probabilitas penolakan hipotesis 0 ketika hipotesis tersebut sebenarnya benar. Lalu kesalahan tipe 2 yang juga disebut dengan beta adalah probabilitas gagal menolak hipotesis 0 jika hipotesis alternatif benar adanya. Lalu selanjutnya konsep ketiga yang penting dalam pengujian hipotesis adalah kekuatan atau daya statistik atau sama dengan 1 dikurangi beta. Daya statistik atau hanya disebut sebagai daya adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0 dengan benar. Dengan kata lain, daya adalah probabilitas bahwa signifikansi statistik akan terdeteksi jika memang ada. Nah, pada daya statistik ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tingkat signifikansi atau alfa. Alfa adalah kriteria signifikansi statistik yang digunakan dalam uji. Jika alfa mendekati 0, misalnya jika alfa berubah dari 5% menjadi 1%, maka probabilitas menemukan efek saat ada efek menjadi lebih kecil. Ini berarti bahwa semakin rendah alfa, yaitu semakin dekat alfa ke 0, maka semakin rendah daya. Semakin tinggi alfa, maka semakin tinggi juga dayanya. Lalu yang kedua ada ukuran efek, di mana merupakan besarnya perbedaan atau kekuatan hubungan dalam populasi, yaitu perbedaan besar atau hubungan yang kuat dalam populasi lebih mungkin ditemukan daripada perbedaan kecil, yaitu kesamaan atau hubungan. Dan yang ketiga adalah ukuran sampel. Pada tingkat alfa tertentu, ukuran sampel yang lebih besar menghasilkan banyak daya. Karena ukuran sampel yang lebih besar menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat, dengan demikian ukuran sampel yang lebih besar meningkatkan probabilitas menemukan apa yang kita cari. Namun, peningkatan ukuran sampel juga dapat menyebabkan daya yang terlalu tinggi, karena bahkan efek yang sangat kecil akan ditemukan sebagai signifikan secara statistik. Baik, selanjutnya yaitu mengenai memilih teknik statistik yang tepat. Setelah memilih tingkat signifikansi statistik yang dapat diterima untuk menguji hipotesis, langkah selanjutnya adalah memutuskan metode yang tepat untuk menguji hipotesis tersebut. Yang pertama yaitu melalui testing a hypothesis about a single mean. Dalam kasus ini, uji T-sampel tunggal digunakan untuk menguji hipotesis bahwa rata-rata populasi dari mana sampel diambil sama dengan standar perbandingan tertentu. Misalkan, peneliti telah membaca bahwa rata-rata mahasiswa belajar selama 32 jam per minggu. Nah, berdasarkan pengamatan sejauh ini, peneliti berpikir bahwa mahasiswa dari universitas peneliti belajar lebih banyak. Oleh karena itu, peneliti
bertanya kepada 20 teman sekelas lama mereka belajar dalam seminggu rata-rata. Nah, rata-rata waktu belajar per minggu ternyata adalah 36,2 jam, yaitu 4 jam dan 12 menit lebih banyak dibandingkan waktu belajar mahasiswa pada umumnya. Dalam contoh di atas, sampel mahasiswa dari universitas peneliti berbeda dari mahasiswa pada umumnya. Namun, yang ingin diketahui adalah apakah teman-teman sekelas peneliti berasal dari populasi yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa pada umumnya. Nah, dalam contoh ini, maka hipotesisnya H0 adalah jumlah jam belajar mahasiswa di universitas kami sama dengan jumlah jam belajar mahasiswa umumnya. Lalu untuk HA atau H1, yaitu jumlah jam belajar mahasiswa di perguruan tinggi kami berbeda dengan jumlah jam belajar mahasiswa di perguruan tinggi lain umumnya. Lalu cara untuk memutuskan apakah ada perbedaan signifikan antara mahasiswa di universitas peneliti dan pada umumnya bergantung pada 3 aspek, yaitu nilai rata-rata sampel atau 36,2 jam, lalu nilai standar perbandingan yaitu 32 jam, dan tingkat ketidakpastian mengenai seberapa baik rata-rata sampel mewakili rata-rata populasi, yaitu kesalahan standar rata-rata sampel. Lalu sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata sampel yang mewakili rata-rata populasi atau kesalahan standar pada rata-rata sampel. Seperti yang tertera pada slide berikut ini, maka dari rumus tersebut diketahui atau dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara rata-rata waktu belajar mahasiswa dari universitas peneliti atau 36,2 jam dan rata-rata populasi mahasiswa umum selama 32 jam adalah signifikan secara statistik yang menunjukkan bahwa mahasiswa dari universitas peneliti belajar secara signifikan lebih banyak dibandingkan rata-rata mahasiswa pada umum. Selanjutnya yaitu melalui testing hypothesis about two related means. Jadi pada tes yang kedua ini kita dapat menggunakan uji T sampel berpasangan untuk menguji perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan setelah suatu perlakuan. Contohnya yaitu apakah sekelompok karyawan akan menunjukkan performa yang lebih baik setelah mengikuti pelatihan dibandingkan sebelum pelatihan. Dalam kasus ini akan ada 2 pengamatan untuk setiap karyawan, 1 sebelum pelatihan dan 1 setelah pelatihan. Maka kita akan menggunakan uji tes sampel berpasangan untuk menguji hipotesis 0 bahwa rata-rata perbedaan antara pengukuran sebelum dan setelah pelatihan adalah 0. Lalu yang kedua, melalui uji Wilcoxon-Saint-Rank adalah uji non-parametrik untuk memeriksa perbedaan signifikan antara 2 sampel terkait atau pengukuran berulang pada 1 sampel. Uji ini digunakan sebagai alternatif uji T sampel berpasangan ketika populasi tidak dapat diasumsikan terdistribusi normal. Lalu yang ketiga adalah melalui uji McNemar, adalah metode non-parametrik yang digunakan pada data nominal. Jadi uji ini menilai signifikansi perbedaan antara 2 sampel tergantung ketika variabel yang diperhatikan bersifat dikotomis. Uji ini biasanya digunakan dalam studi sebelum sesudah untuk menguji efek suatu eksperimen. Selanjutnya yaitu materi mengenai menguji hipotesis. Terdapat 2 jenis dalam menguji hipotesis. Yang pertama yaitu menguji hipotesis tentang 2 cara yang tidak berhubungan. Uji T sampel independen dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam mean untuk 2 kelompok dalam variabel yang diminati, yaitu variabel nominal yang dibagi menjadi 2 subkelompok, misalnya perokok dan bukan perokok, karyawan di departemen pemasaran, dan mereka yang berada di departemen akuntansi. Lalu karyawan yang lebih muda dan juga lebih tua. Diuji untuk melihat apakah ada perbedaan mean yang signifikan antara 2 kelompok yang dibagi pada variabel dependen yang diukur pada skala interval atau rasio, misalnya tingkat kesejahteraan, gaji, atau tingkat pemahaman.
Lalu yang kedua yaitu menguji hipotesis tentang beberapa cara. Dari UJT tadi atau sampel independen menunjukkan apakah ada atau tidak perbedaan rata-rata yang signifikan dalam variabel dependen antara dua kelompok. Namun pada analisis varians atau ANOVA membantu untuk memeriksa perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari dua kelompok pada variabel dependen interval atau rasio skala. Hasil ANOVA menunjukkan apakah rata berbagai kelompok berbeda secara signifikan satu sama lain seperti yang ditunjukkan oleh statistik F. Statistik F menunjukkan apakah dua varian sampel berbeda antara satu sama lain atau berasal dari populasi yang sama. Distribusi F adalah distribusi probabilitas varian sampel dan keluarga distribusi berubah seiring dengan perubahan ukuran sampel. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi sederhana digunakan dalam situasi di mana satu variabel independen dihipotesiskan mempengaruhi satu variabel dependen. Misalnya, asumsikan bahwa kita mengusulkan bahwa kecenderungan untuk membeli suatu produk hanya bergantung pada persepsi kualitas produk tersebut. Dalam kasus ini kita harus mengumpulkan informasi tentang persepsi kualitas dan kecenderungan untuk membeli suatu produk. Kita kemudian dapat memetakan data untuk memperoleh beberapa gagasan awal tentang hubungan antara variabel-variabel ini. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah teknik multivariat yang sangat sering digunakan dalam penelitian bisnis. Titik awal analisis regresi berganda adalah model konseptual atau hipotesis yang diturunkan dari model tersebut yang telah dikembangkan oleh peneliti pada tahap awal proses penelitian. Selanjutnya ada koefisien regresi terstandarisasi. Yang pertama yaitu ada koefisien regresi terstandar, yaitu koefisien regresi terstandar atau koefisien beta adalah estimasi yang dihasilkan dari analisis regresi berganda yang dilakukan pada variabel yang telah distandar, atau proses di mana variabel diubah menjadi variabel dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Hal ini biasanya dilakukan untuk memungkinkan peneliti membandingkan efek relatif variabel independen terhadap variabel dependen ketika variabel independen diukur dalam satuan pengukuran yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu ada regresi dengan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang memiliki dua atau lebih level berbeda yang diberi kode 0 atau 1. Variabel dummy memungkinkan kita menggunakan variabel nominal atau ordinal sebagai variabel independen untuk menjelaskan, memahami, dan memprediksi variabel dependen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi multikolinearitas, di mana ini itu terjadi ketika terdapat korelasi tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda yang dapat menyebabkan hasil estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil. Untuk mendeteksinya dapat dilakukan dengan melihat matriks korelasi antar variabel, nilai toleransi, dan variance inflation factor, di mana meskipun multikolinearitas ini tidak menjadi masalah besar jika tujuan penelitian adalah meramalkan variabel dependen, namun jika fokusnya pada estimasi koefisien regresi yang akurat, multikolinearitas ini menjadi tantangan. Nah, beberapa cara untuk mengatasi masalah ini termasuk mengurangi jumlah variabel independen, menggunakan teknik regresi Rietveld, atau membentuk variabel komposit. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengujian moderasi menggunakan analisis regresi. Nah, moderasi ini terjadi ketika variabel moderasi mengubah hubungan antara variabel independen X1 dan variabel dependen Y. Dalam regresi, efek moderasi dimodelkan sebagai interaksi antara variabel independen dan moderasi, di mana ini tuh disimpulkan dengan X1 dikali dengan X2. Nah, misalnya hubungan antara penilaian komputer di perpustakaan dan penilaian perpustakaan mungkin dipengaruhi oleh kepemilikan laptop atau disimbolkan dengan X2. Nah, di sini terdapat contoh yaitu box 15.9, di mana box 15.9 ini menjelaskan cara menghitung nilai toleransi dan variance inflation factor, di mana ini tuh menggunakan perangkat lunak SPSS untuk mendeteksi multikolinearitas dalam analisis regresi. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai other multivariate test and analysis, di mana terdapat 5 teknik multivariat lainnya, yaitu ada analisis diskriminan, regresi logistik, analisis conjoint, analisis varians multivariat atau MANOVA, dan korelasi kanonik. Nah, teknik-teknik ini digunakan untuk menganalisis hubungan kompleks antara variabel dan untuk membuat prediksi berdasarkan data multivariat.
Nah, yang pertama tadi kan sudah disebutkan yaitu diskriminan analisis. Nah, diskriminan analisis ini membantu mengidentifikasi variabel independen yang membedakan kelompok dengan variabel dependen yang berskala nominal. Nah, ini melibatkan kombinasi linear dan variabel independen untuk menunjukkan fungsi diskriminasi yang menggambarkan perbedaan besar antara rata-rata dua kelompok yang berbeda. Nah, di sini dapat kita lihat ada contoh dari box 15.10. Ini menjelaskan rincian tentang analisis diskriminan dan aplikasi praktisnya dalam menentukan variabel yang membedakan kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya yaitu logistik regression, di mana regresi logistik ini digunakan ketika variabel dependen itu bersifat non-metrik dan hanya memiliki dua kelompok. Nah, metode ini tidak memiliki asumsi ketat yang dihadapi analisis diskriminan dan mirip dengan analisis regresi. Regresi logistik memungkinkan peneliti untuk memprediksi hasil diskrit seperti keputusan pembelian berdasarkan variabel yang bisa kontinu, diskrit, atau dikotomi. Nah, di sini ada contoh dari box 15.11, di mana ini tuh memberikan penjelasan lebih lanjut tentang regresi logistik, termasuk bagaimana ia digunakan untuk menganalisis data dengan hasil yang biner dan metode pemodelan yang terkait. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada conjoint analysis. Nah, analisis conjoint ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami preferensi konsumen terhadap produk atau layanan dengan membuat serangkaian trade-off. Nah, konsumen mengevaluasi nilai produk berdasarkan kombinasi atribut, seperti harga dan kualitas. Nah, setiap atribut memiliki level tertentu, dan analisis ini dilakukan dengan meminta peserta untuk memilih antara berbagai produk. Nah, ini tuh memungkinkan peneliti untuk menentukan pentingnya masing-masing level relatif terhadap yang lain. Nah, analisis conjoint biasanya dilakukan menggunakan regresi berganda atau analisis, yaitu Bayesian hierarkis. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan jenis-jenis pengujian dan analisis multivariat lainnya dari apa yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi, jenis pengujian dan analisis multivariat lainnya ada two-way ANOVA, dan juga canonical correlation. Yang pertama mengenai two-way ANOVA atau analysis of variance. Jadi ANOVA dua arah digunakan untuk menganalisis bagaimana dua variabel independen non-metrik itu mempengaruhi satu variabel dependen metrik. Dalam desain faktorial ini, kita bisa melihat efek langsung dari setiap variabel independen dan juga interaksi di antara keduanya. Efek interaksi terjadi ketika pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen bergantung pada tingkat variabel independen lainnya. Nah, variabel independen non-metrik sendiri ini merujuk pada variabel yang tidak dapat diukur dalam bentuk angka atau skala numerik. Contohnya bisa berupa kategori seperti jenis kelamin, jenis produk, atau kelompok usia. Nah, variabel ini sering digunakan untuk mengelompokkan data. Kemudian, variabel dependen metrik sendiri ini merupakan variabel yang dapat diukur secara numerik dan biasanya dianggap sebagai hasil yang dipengaruhi oleh variabel independen. Contohnya bisa berupa skor ujian, berat badan, atau pendapatan. Kemudian penjelasan mengenai pengaruh terhadap variabel dependen sendiri ini, dalam konteks analisis kita ingin melihat bagaimana sih dua variabel independen yang berbeda atau yang bersifat kategorik atau non-metrik ini dapat mempengaruhi satu variabel dependen yang dapat diukur secara numerik. Kita misalkan kita bisa memeriksa apakah jenis kelamin baik pria atau wanita dan jenis produk A atau produk B dapat mempengaruhi skor kepuasan pelanggan yang diukur dalam skala angka 1 sampai 10 poin. Nah, dengan menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance dua arah, kita dapat menganalisis tidak hanya efek masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi juga apakah ada interaksi antara kedua variabel independen tersebut dalam mempengaruhi variabel dependen. Misalnya, mungkin pengaruh jenis produk terhadap kepuasan pelanggan itu berbeda tergantung pada jenis kelamin pelanggan.
Lalu selanjutnya yaitu MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance, metode yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata di antara beberapa kelompok pada beberapa variabel dependen secara bersamaan. Dalam MANOVA, variabel independen diukur pada skala nominal, sedangkan variabel dependen diukur pada skala interval atau rasio. Hipotesis nol itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara kelompok, sementara hipotesis alternatif itu menyatakan sebaliknya. Kita beri contoh kasus. Misalkan kita ingin menganalisis pengaruh jenis pelatihan terhadap kinerja karyawan di beberapa aspek. Jadi jenis pelatihan ini termasuk dalam variabel independen, sedangkan kinerja karyawan itu termasuk dalam variabel dependen. Nah, untuk jenis pelatihan sendiri kita bagi jadi 3 kategori, ada pelatihan A, pelatihan B, dan juga pelatihan C. Kemudian untuk mengukur kinerja karyawan itu kita menggunakan tiga hal, yaitu pertama ada skor kepuasan karyawan yang diukur dalam skala angka 1 sampai 10 poin, lalu ada jumlah penjualan yang diukur dalam satuan dolar, lalu yang terakhir yaitu tingkat retensi karyawan yang diukur dalam persentase. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam skor kepuasan karyawan, jumlah penjualan, dan tingkat retensi karyawan di antara 3 jenis pelatihan tersebut. Nah, mengapa kita menggunakan MANOVA? Yang pertama untuk menghindari bias, lalu yang kedua yaitu kita mencari korelasi. Nah, menghindari bias ini, jika kita menggunakan ANOVA, itu kita meneliti secara terpisah untuk variabel dependen. Jadi, ANOVA sendiri kita akan mengukur setiap variabel dependen. Misalnya, satu ANOVA untuk skor kepuasan, satu untuk jumlah penjualan, dan satu untuk tingkat retensi. Nah, jika kita menggunakan analisis ANOVA, itu dapat menghasilkan hasil yang bias karena kemungkinan adanya hubungan antara ketiga variabel dependen tersebut. Oleh karena itu, kita menggunakan MANOVA, di mana memungkinkan kita untuk menguji semua variabel dependen secara sekaligus, yang membantu dalam menangkap interaksi di antara mereka. Nah, untuk korelasinya sendiri, kita misalkan mungkin ada korelasi antara skor kepuasan karyawan dan jumlah penjualan. Jika karyawan merasa puas, mereka mungkin lebih termotivasi untuk menjual lebih banyak produk. Nah, dengan MANOVA, kita bisa melihat bagaimana variabel dependen ini berinteraksi di bawah pengaruh pelatihan yang berbeda. Untuk hipotesis nol dalam contoh penelitian ini adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam skor kepuasan karyawan, jumlah penjualan, dan tingkat retensi karyawan antara pelatihan A, B, dan juga pelatihan C. Lalu hipotesis alternatifnya sendiri, yaitu ada setidaknya satu perbedaan signifikan dalam salah satu variabel dependen antara pelatihan A, B, dan juga C. Setelah kita melakukan analisis, maka kita mendapatkan hasil di mana kita mungkin menemukan bahwa ada perbedaan signifikan dalam variabel dependen yang diukur. Misalnya, hasil MANOVA itu menunjukkan bahwa karyawan yang mengikuti pelatihan A itu memiliki skor kepuasan yang lebih tinggi dan tingkat retensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang mengikuti pelatihan B dan juga pelatihan C. Namun, jumlah penjualan mungkin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yaitu mengenai canonical correlation. Jadi merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel dependen seperti perilaku pekerjaan yang meliputi keterlibatan dalam pekerjaan, penyelesaian pekerjaan tepat waktu, dan jumlah ketidakhadiran terhadap beberapa variabel independen seperti faktor kinerja yang meliputi kualitas pekerjaan, output, dan juga tingkat penolakan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana profil perilaku pekerjaan itu dapat mempengaruhi kinerja yang menghasilkan kualitas tinggi. Berbagai teknik statistik seperti antivariat, bivariat, dan multivariat tersedia untuk analisis data sampel yang memungkinkan hasilnya digeneralisasikan ke populasi lebih luas. Penting untuk memilih teknik statistik yang tepat berdasarkan jumlah variabel, skala pengukuran, asumsi uji, dan ukuran sampel.
selanjutnya yaitu mengenai Excelsior Enterprises Hypothesis Testing. Jadi, sebelumnya, terdapat hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk hipotesis yang pertama, pemberian kekayaan pekerjaan itu memiliki efek negatif terhadap niat untuk meninggalkan pekerjaan. Lalu, hipotesis yang kedua, keadilan yang dipersepsikan memiliki efek negatif terhadap niat untuk meninggalkan pekerjaan. Kemudian, hipotesis yang ketiga yaitu kelelahan atau burnout itu memiliki efek positif terhadap niat untuk meninggalkan pekerjaan. Lalu, hipotesis yang keempat yaitu kepuasan kerja memediasi hubungan antara kekayaan pekerjaan, keadilan yang dipersepsikan, dan kelelahan terhadap niat untuk meninggalkan pekerjaan. Jadi di sini variabel dependennya meliputi pemberian kekayaan pekerjaan, keadilan yang dipersepsikan, dan juga kelelahan atau burnout. Sedangkan variabel dependennya sendiri yaitu niat untuk meninggalkan pekerjaan, lalu dimediasi oleh kepuasan kerja. Nah, estimasi 3 model regresi. Yang pertama, regresi kepuasan kerja terhadap keadilan yang dipersepsikan, kelelahan, dan kekayaan pekerjaan. Lalu model regresi yang kedua itu meregresi niat untuk meninggalkan pekerjaan terhadap keadilan yang dipersepsikan, kelelahan, dan kekayaan pekerjaan. Lalu model yang ketiga yaitu meregresi niat untuk meninggalkan pekerjaan terhadap keadilan yang dipersepsikan, kelelahan, kekayaan pekerjaan, dan kepuasan kerja. Nah, koefisien terpisah untuk setiap persamaan diestimasi dan juga diuji. Untuk membuktikan mediasi, maka beberapa kondisi itu harus terpenuhi. Yang pertama, keadilan yang dipersepsikan, kelelahan, dan kekayaan pekerjaan harus mempengaruhi kepuasan kerja di model yang pertama. Lalu, keadilan yang dipersepsikan, kelelahan, dan kekayaan pekerjaan harus berpengaruh terhadap niat karyawan untuk meninggalkan pekerjaan di model 2. Lalu yang ketiga, kepuasan kerja harus mempengaruhi niat karyawan untuk meninggalkan pekerjaan di model 3 sambil mengontrol keadilan yang dipersepsikan, kelelahan, dan juga kekayaan pekerjaan. Nah, jika semua kondisi tersebut terpenuhi, maka pengaruh keadilan yang dipersepsikan, kelelahan, dan kekayaan pekerjaan harus lebih kecil di model 3 dibandingkan model 2. Kemudian, mediasi sempurna itu terjadi jika keadilan yang dipersepsikan, kelelahan, dan kekayaan pekerjaan tidak memiliki pengaruh terhadap niat untuk meninggalkan pekerjaan, yang berarti pengaruh variabel ini terhadap niat untuk meninggalkan pekerjaan tidak signifikan saat pengaruh kepuasan kerja dikontrol. Sedangkan mediasi parsial ini terjalin jika keadilan yang dipersepsikan, kelelahan, dan kekayaan pekerjaan masih mempengaruhi niat untuk meninggalkan pekerjaan. Jadi, mediasi sempurna ini terjadi jika variabel independen itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen apabila variabel mediasinya itu dapat dikontrol. Sedangkan mediasi parsial ini meskipun terdapat variabel mediasi yang dapat dikontrol itu tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk keluar atau meninggalkan pekerjaan. Nah, di sini merupakan hasil interpretasi hipotesis. Jadi untuk yang model pertama ini kan kepuasan kerja kita jadikan sebagai variabel dependen, yang mana hasilnya menunjukkan nilai yang signifikan yaitu sebesar 0,172, di mana keadilan yang dipersepsikan, kelelahan, dan kekayaan pekerjaan ini merupakan prediktor signifikan dari kepuasan kerja. Lalu untuk hasil interpretasi hipotesis model yang kedua, di mana kita menggunakan variabel dependennya yaitu niat untuk meninggalkan pekerjaan, nilainya signifikan. Jadi keadilan yang dipersepsikan,
keterlibatan dan juga kekayaan pekerjaan ini mempengaruhi niat karyawan untuk meninggalkan pekerjaan. Sedangkan kelelahan tidak berpengaruh karena nilainya lebih besar dari 0,05. Lalu untuk model yang ketiga, di mana kita memasukkan kepuasan kerja sebagai variabel independen dan juga variabel dependennya yaitu niat untuk meninggalkan pekerjaan. Dimana hasilnya signifikan sebesar 0,577 di mana kepuasan kerja adalah prediktor signifikan untuk niat meninggalkan pekerjaan karena nilainya negatif. Kemudian keadilan yang dipersepsikan dan kekayaan pekerjaan juga merupakan prediktor signifikan ketika kepuasan kerja dikendalikan. Nah, efek keadilan yang dipersepsikan dan kekayaan pekerjaan pada niat untuk meninggalkan pekerjaan ini nilainya lebih kecil di model 3 dibandingkan yang ada di model 2. Maka kita dapat simpulkan bahwa semua kondisi tersebut terpenuhi. Semua kondisi ini terpenuhi untuk keadilan yang dipersepsikan dan juga kekayaan pekerjaan. Sedangkan untuk burnout atau kelelahan itu tidak terpenuhi. Lalu analisis lanjutan itu dilakukan untuk menguji apakah ada efek tidak langsung dari keadilan yang dipersepsikan dan kekayaan pekerjaan terhadap niat untuk meninggalkan pekerjaan melalui kepuasan kerja. Merupakan kesalahan standar dari area atau rumus dari analisis lanjutan. Jadi jalur dari keadilan yang dipersepsikan dan kekayaan pekerjaan menuju kepuasan kerja dilambangkan dengan A, huruf A, kemudian kesalahan standarnya adalah SA, jalur dari kepuasan kerja menuju niat untuk meninggalkan pekerjaan dilambangkan dengan huruf B, dan kesalahan standarnya dilambangkan dengan huruf SP. Nah, produk AB adalah estimasi dari efek tidak langsung keadilan yang dipersepsikan dan kekayaan pekerjaan terhadap niat karyawan untuk meninggalkan pekerjaan. Nah, kemudian ada interpretasi dan rekomendasi untuk presiden. Jadi hasil pengujian sebelumnya kan menunjukkan bahwa keadilan yang dipersepsikan dan kekayaan pekerjaan ini mempengaruhi niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan melalui kepuasan kerja. Rata-rata keadilan yang dipersepsikan sebesar 2,44 tergolong rendah, sementara kekayaan pekerjaan lebih tinggi 3,49 tetapi masih di bawah standar perusahaan. Di sini terdapat saran untuk presiden. Yang pertama itu memperbaiki ketidakadilan jika ada atau mengklarifikasi salah persepsi tentang ketidakadilan. Lalu yang kedua, mengurangi pekerjaan yang repetitif. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengakuan dan pencapaian karyawan. Dan yang terakhir, menyediakan peluang untuk promosi dan pengembangan keterampilan. Nah, selanjutnya mengenai materi data warehousing, data mining, and operation research. Jadi, di sini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu penyimpanan data atau data warehousing, merupakan repositori pusat untuk data dari berbagai sumber termasuk keuangan dan juga penjualan. Ini fasilitasi analisis dan pengambilan keputusan dengan menggunakan OLAP atau Online Analytical Processing. Lalu jenis yang kedua yaitu penambangan data atau data mining. Ini menggunakan algoritma untuk menganalisis data di gudang, kemudian mengidentifikasi adanya pola tersembunyi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan seperti pengaturan stok dan perencanaan staf. Lalu yang ketiga, penelitian operasional atau operation research. Ini menggunakan matematika dan statistik untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti manajemen inventaris dan pengurangan biaya dengan alat seperti pemrograman linear dan analisis jaringan. Lalu jenis yang keempat yaitu sistem informasi lainnya. Ini seperti sistem MIS, sistem pendukung keputusan, dan sistem pakar membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi tidak secara langsung mengumpulkan dan menganalisis data.
mengumpulkan dan menganalisis data dari lingkungan internal dan eksternal organisasi. Data itu harus akurat dan sering diperbarui agar pengambilan keputusan dapat menjadi selanjutnya yaitu beberapa software yang digunakan dalam menganalisis data. Yang pertama yaitu LISREL dari Scientific Software International. Ini dirancang untuk memperkirakan dan menguji model persamaan struktural, di mana model ini merupakan model statistik yang kompleks dari hubungan linear antara variabel laten yang tidak teramati dan variabel manifest yang teramati. Lalu jenis yang kedua yaitu MATLAB dari MathWorks Incorporation, merupakan program komputer yang awalnya dirancang untuk menyederhanakan penerapan rutinitas aljabar linear numerik yang digunakan untuk menerapkan algoritma numerik untuk berbagai aplikasi. Lalu jenis yang ketiga yaitu M+. Ini dikembangkan oleh Linda dan Ben Muten, di mana ini merupakan program permodelan statistik yang menawarkan peneliti berbagai pilihan model, estimator, dan juga algoritma. Sendiri juga memungkinkan analisis berbagai jenis data seperti data lintas, bagian, dan longitudinal, data tingkat tunggal dan multilevel, serta data dari populasi yang berbeda dengan heterogenitas yang diamati atau tidak diamati. Kemudian jenis yang keempat yaitu Qualtrics, yaitu sebuah perusahaan perangkat lunak penelitian swasta yang didirikan pada tahun 2002. Memungkinkan pengguna melakukan berbagai jenis pengumpulan data daring dan analisis data, evaluasi karyawan, umpan balik situs web, penelitian pemasaran, serta penelitian kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yang kelima yaitu SAS atau SDAP dari SAS Institute, merupakan sistem perangkat lunak terintegrasi yang mampu melakukan berbagai analisis statistik, termasuk statistik deskriptif, teknik multivariat, dan analisis deret waktu. Karena kemampuannya ini, SAS digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu sosial, dan juga pendidikan. Lalu yang keenam, ada SPSS, SPSS Incorporation. SPSS ini merupakan singkatan dari Statistical Physics for the Social Science, yang merupakan program manajemen dan analisis data yang dirancang untuk melakukan analisis data statistik termasuk statistik deskriptif seperti plot, frekuensi, grafik, dan daftar, serta prosedur statistik inferensial dan multivariat yang canggih seperti analisis varians atau ANOVA, analisis faktor, analisis cluster, dan analisis data kategorikal. Lalu selanjutnya ada SPSS AMOS, ini juga dari SPSS Incorporation, yang dirancang untuk memperkirakan dan menguji model persamaan struktural. Yang terakhir yaitu Stata dari Stata Corporation, merupakan paket perangkat lunak statistik umum yang mendukung berbagai metode statistik dan ekonometrik, grafik, serta fitur yang ditingkatkan untuk manipulasi data, pemrograman, dan juga manipulasi matriks. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.